sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Seliana Jalego SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nia Selatan. Pada saat ini, saya ditemani oleh teman sejawat saya, Ibu Yunimia Harita SPD dan Bapak pengajar praktik. Lini Bago SH. Ibu Yunimia Harita ini merupakan guru kelas 2 SD Negeri 074071 Babat. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Puji Tuhan, saya baik, Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Kabar saya juga baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk melaksanakan percakapan pra-observasi. Jadi begini, Ibu, hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi, dan sebelum nantinya saya melakukan observasi di kelas, Ibu atau supervisi kelas, adapun tujuan kita melakukan supervisi ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan melihat bagaimana pembelajaran Ibu di kelas. Di sini saya beri pemahaman, Ibu. Di sini saya bukan mencari kesalahan atau kelemahan Ibu dalam mengajar, akan tetapi di sini kita bersama-sama berusaha supaya pembelajaran Ibu nantinya bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan pertemuan kita hari ini merupakan persiapan awal supaya nantinya ketika Ibu diobservasi lebih baik lagi, tambah semangat dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi sehingga dapat menyajikan pembelajaran yang lebih baik bagi murid, dan juga untuk menyepakati observasi dan kapan dilakukan observasi di kelas Ibu. Baik, Bu. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, Ibu, yang ingin saya tanyakan, Ibu. Apa tujuan pembelajaran Ibu nantinya? Baik, Bu. Tujuan pembelajaran saya yaitu 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi simbol sila Pancasila dengan benar. 2. Kemudian mampu menjelaskan simbol sila Pancasila dengan benar. 3. Dan mampu menentukan hubungan antar simbol sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oh gitu ya, Ibu ya. Jadi tujuan pembelajaran Ibu adalah pertama tadi peserta didik mampu mengidentifikasi simbol sila Pancasila dengan benar. Berikut siswa mampu menjelaskan simbol sila Pancasila dengan benar. Dan terakhir tadi yaitu siswa mampu menentukan hubungan antar simbol sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Iya, Bu. Kemudian Ibu, kalau boleh saya tahu, apa rencana pengembangan yang ingin Ibu capai dari pembelajaran yang akan diobservasi nantinya, Ibu? Baik, Bu. Nah, jadi di sini area pengembangan yang ingin dicapai ada 2 ya, Bu. Pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan simbol Pancasila dengan benar. Dan kedua, peserta didik mampu menghubungkan antar 5 simbol Pancasila. Luar biasa sekali ya, Ibu ya. Jadi area yang ingin dikembangkan ada 2 ya, Ibu ya. Aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa ya, Ibu ya. Kemudian ini, Bu, kira-kira apa sih strategi pembelajaran yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai area pengembangan tersebut? Jadi, Bu, saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi, yaitu berdiferensiasi konten. Saya akan menyajikan materi-materi dalam berbagai bentuk berupa video atau gambar untuk anak dengan gaya belajar visual, audio atau video. Juga untuk anak dengan gaya belajar auditory serta games untuk anak kinestetik. Jadi strategi yang Ibu gunakan berdiferensiasi konten ya, Ibu ya. Iya, Bu. Lalu model dan metode pembelajaran apa yang Ibu gunakan nantinya, Ibu? Model pembelajaran yang akan saya gunakan itu, Bu, problem based learning atau PBL, dan kalau metode mungkin tanya jawab, diskusi, dan penugasan, Bu. Baik, Bu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan dalam kelas menggunakan strategi berdiferensiasi ya, Ibu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model problem based learning
dan juga metode yaitu tanya jawab, diskusi, dan penugasan ya Bu. Iya Bu. Lalu bagaimana dengan pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya di dalam kelas Ibu? Kalau untuk media pembelajaran Bu, saya akan menggunakan gambar 3D dalam bentuk PTT, video, LKPD, laptop, dan infocus. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di kelas berapa? Dan jam berapa Ibu? Pembelajaran ini akan saya laksanakan hari Rabu jam ke-4 sampai les ke-5. Baik, jadi hari Rabu dengan jam ke-4 dan 5, kelas 2, dan jam ke-4 5 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Ibu ya. Baik Bu. Nah, setelah nantinya Ibu selesai melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, maka kegiatan terakhir adalah melakukan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu ya. Baik Bu. Sebelum percakapan kita berakhir, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita ini Ibu? Saya bisa mendapatkan gambaran strategi, model, metode, dan media yang akan saya gunakan nantinya, saya kira itu Bu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi ini. Sampai jumpa minggu depan pada kegiatan observasi ya Ibu. Baik Bu, terima kasih. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai jumpa kembali pada pertemuan kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Selamat pagi Ibu Yuni Harita. Selamat pagi juga Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Kabar baik Bu. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana pada kegiatan sebelumnya kita sudah melaksanakan yang namanya pra-observasi dan observasi supervisi kelas. Dan yang terakhir adalah melakukan kegiatan pasca observasi. Bagaimana nih Ibu, perasaan Ibu ketika melakukan proses pembelajaran di kelas? Ya, tentunya saya senang Bu, di mana anak-anak didik saya itu aktif. Apalagi sebelumnya saya sudah memetakan setiap siswa sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Selain itu, ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang saya sajikan, mereka sangat antusias sekali. Apalagi dibarengi dengan gambar-gambar yang membuat siswa-siswi lebih mudah untuk memahami Bu. Luar biasa sekali ya Ibu. Mereka aktif dan antusias saat Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ketika Ibu melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di kelas, apa sih yang menjadi hambatan atau kendala pada saat itu Ibu? Jadi begini Bu, dalam proses kegiatan pembelajaran tentunya tidak selalu mulus ya Bu. Pasti ada hambatan kendala yang dihadapi. Di situ Bu, saya mengalami beberapa kendala, di mana masih ada beberapa siswa-siswi saya itu masih malu-malu menjawab pertanyaan. Kemudian masih ada yang tidak aktif dalam kelompok, ada yang hanya diam saja. Oke, baik Ibu. Saya juga kemarin melihat itu. Tapi sebagai umpan balik dari saya, kemarin saya melihat Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan model dan strategi yang telah Ibu susun. Di sana ada nampak pembelajaran berdiferensiasi, baik itu konten, proses, dan produk, sesuai dengan gaya belajar murid yang sudah Ibu petakan sebelumnya. Dan di sana juga saya melihat bahwa pembelajaran KSE dan PSE sudah nampak juga Ibu. Tetap dipertahankan ya Ibu ya. Kendala Ibu tadi masih ada siswa-siswa Ibu yang masih malu-malu menjawab pertanyaan. Masih ada yang kurang aktif dalam kelompoknya. Menurut Ibu, apakah Ibu puas dengan pembelajaran yang Ibu lakukan itu?
Terima kasih Bu atas umpan baliknya. Saya masih harus terus belajar dalam hal ini. Jadi, tentunya saya belum puas ya Bu. Saya masih perlu melakukan perbaikan ke depannya karena yang saya inginkan adalah supaya ada hal-hal yang lagi yang saya lakukan dari sebelumnya. Kalau saya secara pribadi menilai puas itu misalnya pada pertemuan kemarin siswa-siswi saya bisa menyapa apa yang telah saya ajarkan dan menjadi bermakna bagi mereka. Oke, berarti Ibu Yunimia belum puas ya. Kemudian Ibu, hal positif apa yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Hal positif yang sudah saya lakukan pertama Bu, selalu menyampaikan tujuan pembelajaran. Kedua, selalu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah saya susun sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Baik Ibu, dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, kalau di rating dari angka 1 sampai dengan angka 10, berapa tingkat keberhasilan metode yang sudah Ibu lakukan dan apa yang akan Ibu ubah untuk pertemuan selanjutnya? Kalau di ranking antara 8 sampai dengan 9 Bu, dan yang akan saya ubah Bu, saya akan memperbanyak diskusi berupa tanya jawab supaya mereka terlatih untuk berbicara Bu. Kemudian bagi siswa-siswi yang kurang aktif dalam kelompok akan saya roker tempatnya untuk bisa bergabung dengan siswa-siswi yang lebih aktif sehingga mereka dapat bermotivasi. Oke Bu, berarti memperbanyak diskusi berupa tanya jawab dan menempatkan siswa-siswi yang kurang aktif ke kelompok yang lebih aktif. Kapan nih kira-kira Ibu akan merealisasikannya dan siapa yang akan terlibat dalam perencanaan tersebut? Saya akan merealisasikan untuk pertemuan berikutnya Bu. Dan saya akan melibatkan rekan guru atau sejawat dalam diskusi dan juga murid siswa-siswi saya kelas 6. Baik Bu, apa komitmen Ibu agar rencana Ibu ini bisa berjalan dengan baik? Tentunya saya harus banyak membenahi diri untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan murid saya. Dan saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Baik Bu, apakah ada dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Dukungan dari sarana prasarana dan morilitas sudah saya dapatkan di sekolah, baik itu dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Saya rasa internal dari saya sendiri untuk lebih konsisten dalam menjalankan terus melakukan yang terbaik. Baiklah Bu, semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan baik ya Ibu ya. Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika kita berbincang-bincang tadi Ibu? Rasanya lebih fresh Bu, lega dan senang karena saya bisa langsung mempraktekkan bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi karena ini awal pertama sekali saya melakukannya. Syukurlah Bu, apakah ada hal-hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Syukurlah Bu, apalagi ada, saya rasa tidak ada lagi Bu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu pada kegiatan pasca observasi ini. Sama-sama Bu. Kenalan